Jumpa lagi dengan Bayu Farm. Biasanya pakai Bayu Teknik ya. Saat ini kita akan bahas masalah lobster air tawar. Penyakit apa saja sih yang muncul atau yang mempengaruhi kondisi lobster air tawar tersebut? Ini adalah salah satu contoh lobster air tawar yang telah tewas atau meninggal. Kita bahas satu persatu ya. Nanti kita bahas masalah parasit, kita bahas masalah kutu airnya, kita bahas masalah kualitas airnya. Ya, yang utama kita bahas masalah kualitas airnya. Kalau kualitas airnya tidak stabil pH-nya atau airnya kotor, air keruh, biasanya lobster tersebut akan lemas. Selain itu, lobster juga tidak mau makan. Jumlah makanan masih banyak atau masih utuh. Dari situ, lobster tersebut pasti akan lemas dan mati. Yang kedua, kita bahas masalah parasit atau masalah kotoran kutu air yang ada dalam kolam. Biasanya kolam yang kurang sempurnanya filtrasi itu dibantu dengan adanya ikan-ikan kecil yang makan sebuah kutu-kutu air atau makan lumut-lumut yang nempel di dinding kolam. Kalau tidak seperti itu, nanti jadinya akan menimbulkan atau kutu tersebut atau parasit juga itu akan nempel di tubuh atau bagian dari lobster. Seperti ini contohnya. Nah, ini suatu contoh penyakit. Ini biasanya juga tumbuhnya ada di sini, di baliknya ini. Bentuknya sama seperti ini, cuman ada di baliknya ini. Ini yang biasanya jarang kita ketahui, tiba-tiba langsung tewas. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau ada sebuah parasit atau mungkin disebut juga kutu air atau ya penyakit seperti inilah yang nempel di bagian belakang seperti ini, cara mengobatinya biar tidak sampai tewas seperti ini yaitu yang utama kita sendirikan dulu, kita tiriskan sampai agak mengering. Biasanya kalau sudah agak mengering itu juga kita siapkan beberapa perlengkapan atau obat yang mudah kita temui yang bisa menyembuhkan lobster air tawar yang sedang sakit atau kena kutu air atau parasit seperti ini. Caranya setelah kita tiriskan lumayan kering, kalau masih bernyawa ya, ini bisa dikasih minyak tawon atau dikasih betadine. Setelah itu, setelah diolesi atau dikasih itu, lalu kita sendirikan di tempat kotak, mungkin dikasih garam ikan. Itu jangan sampai terlalu banyak air, jangan terlalu tenggelam, soalnya kan air asin, untuk menghilangkan sisa-sisa mungkin bakteri atau parasit yang ada ya. Seperti ini ada bercak-bercaknya, ini tidak bersih. Ini juga yang menimbulkan nantinya akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah direndam pakai air garam, setelah dikasih betadine tadi kan direndam pakai air garam, itu selama kurang lebih 5 menit atau 10 menit. Setelah itu kita tiriskan lagi. Setelah ditiriskan, nanti kita biarkan, kita lihat perkembangannya. Dia bisa lincah lagi atau mungkin malah bisa lemas, makin lemas. Kalau udah makin lemas, kita sendirikan pakai air biasa, air kolam yang tadi, biar adaptasinya tidak
tidak melakukan adaptasi lagi lah, penyesuaian air baru. Jadi pakai air kolam yang lama kita sendirikan, kita kasih aerator, itu bisa. Nanti kita lihat perkembangannya, biasanya 10 menit udah kelihatan dia udah mulai lincah. Kalau udah mulai bagus bisa langsung ditaruh kolam kembali, tapi pastikan dulu kondisi kolam udah sehat. Terus untuk menghilangkan parasit atau jamur-jamur kutu air atau lumut-lumut yang ada yang menimbulkan penyakit seperti ini, jangan lupa kolamnya dikasih ikan kecil-kecil ya, seperti ikan komet itu bisa, atau mungkin koi kecil-kecil itu juga bisa. Jadi untuk mengondisikan kualitas air, kualitas kolam kita, kalau air kita atau kolam kita bagus, nanti kolam kita yang menjaga lobster air tawar kita, jadi biar tidak sampai tewas. Ini kemarin karena kelupaan, ditinggal ke luar kota, tidak dicek. Habis itu ketemunya waktu ini tadi, kelihatan kalau ada penyakitnya. Ternyata biasanya seperti ini udah saya karantina, saya sendirikan, saya kasih betadine, kalau enggak gitu minyak tawon. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Kurang lebihnya kata mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.